Hal yang menyedihkan saya pada saat itu adalah saya menangis mata saya. Dan suara ini tes 1 juta, tes 2 juta sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bagaimana semuanya? Genki desu ka? Genki desu. Mudah-mudahan semuanya dalam sehat walafiat semuanya. Amin. Terima kasih telah ke channel Sensei Husein. Kali ini saya bernarasumber dengan seorang mantan ex-magang, Ex-murid. ex-murid. Sekarang bisa jadi sensei ya. Sukses dengan interpreternya. Baik, langsung saja dengan narasumber kita, dengan saudara Ridwan Sang. Biar kenal lebih jauh, apa kabar Ridwan Sang? Alhamdulillah. Jadi ini Genki desu. ex-magang, bisa cerita sedikit alasan mau ke Jepangnya bagaimana? Apa memang cita-citanya ke sana dan Iya. dulunya berangkat mulai mana? Betul. Jadi alasannya itu bisa dibilang ya yang utama itu karena ekonomi mungkin sensei ya. Gitu. Jadi emang berlatar belakang dari keluarga yang sederhana, ingin merubah dari ekonomi keluarga, akhirnya bekerja di salah satu ahas gitu. Ahas. Itu sebelum ke Jepang? Sebelum ke Jepang, Sebelum ke itu ada di Palembang gitu. Aha. Jadi sebelum di situ pernah mengikuti BLK di Gang Buncit, Pasar Minggu. Kebetulan senseinya itu pernah ke Jepang, yang mengajarkan itu pernah ke Jepang. Akhirnya coba kalau mau ke Jepang ke Disnaker yang di Tugu Tani. Oh, Tugu Tani. Ya, akhirnya pada saat itu saya Jakarta baru ya? betul. Saat itu berumur 18 tahun. Kita pergi ke sana, belum bisa katanya. Minimal itu 19,5. Betul sensei ya? 19,5. Akhirnya di umur 19 saya berangkat itu ke Palembang, bekerja di sana. Akhirnya sudah kurang lebih 2 tahun saya bekerja. Ketika pulang kampung ke Indonesia, keingetan. Wah iya ya, dulu pernah ingin ke Jepang ya. Akhirnya saya datangin ke Disnaker, pas banget lagi buka. Nah, programnya itu lewat IM Japan Oh sensei. iya, Jepang. IM Japan. Angkatan 220. 220. Ya. Senseinya siapa dulu? Senseinya itu kalau nggak salah itu siapa ya? Yang Ya, kalau saya beliau sendiri. Beliau sendiri senseinya nih. selain saya kan mungkin ada lagi orang Jepangnya atau Nah, orang misalnya. kalau di tahap 1 mungkin sensei sendiri ya. Ya, Karena betul. emang khusus ya ketika tahap daerah sensei ya. Tahap 1 saya Gitu. jelas. Jadi tahap 1 daerah itu di Cepes. Nah, itu tahap 2-nya itu untuk Nihong Jijo-nya Tatang Sensei, itu wali kelasnya Kardesi Sensei. Terus buat siapa? Fani siapa? Pina Sensei. Pina Sensei. Sama waktu itu Pina Sensei lagi hamil. Jadi Iya. kadang-kadang diganti sama Ajeng Ajeng Sensei. Jadi itu yang pernah mengajar saya. Orang Jepangnya itu si siapa? Satu lagi yang muda. Ikeda. Oh, Ikeda Sensei. Oh. Ikeda Sensei. Jadi itu yang pernah mengajar saya sensei. Tapi beliau-beliau lah yang berjasa ya. Betul. Saya kira nama senseinya udah lupa. Alhamdulillah masih ingat semuanya ya. Berarti Iya betul. ini contoh yang baik ya, alami. Begini Ridwan Sang, setelah menjalani suka duka ataupun kenangan ya, kenangan di Cepes, kenangan yang tidak ingin diulangi. Yang sebentar tadi Nanti soyuitan dah yo. Di Jepangnya di mana ini? Di Jepangnya di daerah mana, terus bekerja sebagai apa? Mungkin setiap hari pakai dasi dengan jas di Jepangnya. Bisa ceritakan sedikit buat. Saya juga tahu ya. Jadi berangkat itu 2011, itu September habis ada gempa ya. Gempa besar itu di Fukushima. Iya. Ya kalau nggak salah di situ. Daerah Tojiki ya. Ya betul. Di
Toyama-ken sensei. Toyama-ken ya. Toyama-ken. Terus, Ya bisa disebut daerah atas ya. kalau daerah Tokyo berapa kilo itu? Ya. Dari peta. Wah, jauh ya kalau dari Tokyo itu kurang lebih naik Shinkansen kagak ada. Kalau dengan Futsudensa itu bisa 8-12 jam. Oh, 8 jadi lumayan jauh ya. Jauh sekali sensei. Hampir sama jarak dengan Tokyo Osaka. Betul, Biar ada bayangan. betul. Daerah kota atau di pedesaan? Di pedesaan sensei, khususnya itu di Kamichimachi. Perusahaannya sendiri apa Itu perusahaannya Kojin Kabushiki Kaisha, jadi perusahaan bergerak injection molding. Berapa orang waktu itu? Jadi untuk di sana totalnya itu ada kurang lebih hampir 300 orang. Iya, enggak Kensus Indonesia. Kensus Indonesia itu ada 24 kalau nggak salah. Lumayan banyak 24, ya? banyak. Berarti mungkin kalau orang bisanya orang Jawa, bahasa Jawa di sini. Jadi salah satu tips saya buat bisa bahasa Jepang itu ketika QK Iya. itu nggak mau ngobrol, nggak mau ngumpul sama mereka. Oh, Jadi ketika QK itu nyari orang Jepang yang sedikit-sedikit agak-agak singit. Yang penting ngomong Jepang kan? betul. Jadi ketika QK beli Jidohang Baiki, ngobrol sama dia, dari situ udah kita bahas, kita belajar. Ini apa sih artinya? Ini apa sih artinya? Jadi salah satu tips saya buat bisa bahasa Jepang dari situ sensei. Itu rahasia cara berkembang bahasa Jepang juga ya. Betul. Karena banyak juga peserta, hanya 10 orang itu bahasa Jawa terus. Ya, karena ya kita 3 tahun di sana kalau ngomong bahasa Jawa ngapain kita ke Jepang gitu. Betul. Jadi ya manfaatin buat dari teman-teman ya harus ngomong bahasa Jepang. Pekerjaannya sendiri ringan apa berat ini? Ringan banget sensei. Ringannya bagaimana? Ringan banget. Ketika kita musim dingin itu ada heater penghangat. Ketika kita ibaratnya musim panas itu ada kipas angin. Kerjanya cuman masukin kayak main puzzle. Tekan tombol selesai. Tombol selesai. Oh, berarti beda dengan di Gemba mungkin ya. Wah, jauh sekali. Berarti Anda perusahaannya beruntung. Ya, bisa Beruntung. disebut. Tapi hal-hal yang sulit di Jepangnya apa? Kira-kira yang ya Kitsuna Koto ya. Kitsuna koto wa nanto ka Hal-hal yang kisetsu ga yotsugaarimasu ga. Jadi saat fuyu, Oh, Puyo. saat musim dingin. Jadi kita itu di saat musim dingin puncak-puncaknya di bulan Januari, Februari itu ketebalan salju itu bisa dibilang hampir 30 cm. Jadi wah, kita pakai sarung tangan dari Apato sampai ke perusahaan naik sepeda itu tangan nggak bisa gerak. Oh, gitu. Jadi Berarti ketika berharap cepat musim dingin cepat selesai ya. cepat selesai. Itu mungkin, tapi kalau mungkin dari kesulitan yang lainnya bisa dibilang ya hanya di daerah saja ya. Daerah terpencil, jadi kita pengen ke kota itu 30 menit, pengen ke Tokyo susah, mungkin itu ya. Nih, satu lagi. Selama di Jepang 3 tahun ini, hal yang paling menyedihkan mungkin ada nggak dari Ridwan Sang? Hal yang paling menyedihkan itu ya yang Kira-kira pertama. apa? Biar bisa pengalaman, homesick mungkin begitu, biar nanti Ya, cara mengatasi. kalau homesick itu udah otomatis ya. Jadi ya karena kita 3 tahun, yang paling menyedihkan lagi kita 3 tahun nggak pernah sholat Jumat. Artinya sholat Jumat ya, jadi nggak bisa di masjid ya, gitu. Berarti ilmu agamanya harus pelajari, jangan Betul. nanti kalau keadaan seperti itu bagaimana? Betul. Jadi biasanya kita ganti dengan sholat zuhur sensei. Sholat zuhur, ya. Sholat zuhur. Biasanya kita sholat zuhur. Tapi semenjak 2 tahun terakhir itu kita mengadakan sholat Jumat seadanya. Seadanya. Ada 5 orang. Tapi Walaupun Jumat. ya Jumat, tapi secara jokengnya itu nggak memenuhi gitu. Tapi ya udah kita Ada jalankan. musola di perusahaan? Ada musola. Berarti baik juga perusahaannya. Perusahaannya. Untuk perhatian buat Kensusinya. Betul, ya? betul. Berarti suatu perusahaan yang bagus lah. Betul, terhadap sangat. Kensusi. Dan pernah didatangi sama saat itu Menteri Koperasi dan UMKM yaitu Sarip Hasan. Oh ya, Sarip Hasan itu sedikit saya cerita. Sarip Hasan juga ex magang. Jadi beliau juga pernah di Jepang. Betul. Saya dengar. Sarip Hasan Sang dengan istrinya Ingrid Kangsil Sang, mantan reporter SCTV. Itu ketemu langsung sama dia sensei. Oh, nanti bisa diperlihatkan fotonya ya kalau masih ada. Nggak, di Indonesia nggak pernah ketemu menteri, atau di Jepang bisa ketemu menteri. Itu nilai Betul. plusnya. Kirei data. Montoni kirei data. Sega Takaishi, kirei shi. Naka kawaii mo kirei shi, shiroi shi.
Orang Jepang Hebat kalah. pokoknya. Wah, pokoknya. Orang Jepang kalah. Ya? Betul. Itu kesempatan yang wah, emas banget gitu bisa ketemu dengan menteri. Ya, setelah kita bahas hal yang menyedihkan, saya mau nanya lagi nih. Tadi sudah disampaikan sedikit, kiat-kiat belajar bahasa Jepang bergaul dengan orang Jepang saat kami tidak berkumpul dengan untuk meningkatkan bahasanya. Selain dari itu apa lagi? Apakah menonton televisi atau khusus membeli baca buku atau bagaimana? Jadi ya pada saat itu kan kita sebelum ke Jepang itu masuk kelas A ya. Jadi kelas A itu kan modalnya udah Sankyu Sensei. Betul. Ya, jadi modalnya udah Sankyu, ya bisa dibilang dari Somu, dari perusahaan itu baru kali ini Kensusei yang datang langsung bisa ngomong. Oh. Jadi dari mulai angkatan saya. Sebelum-sebelumnya targetnya Sankyu banyak betul. yang lulus. Jadi apalagi kelas A itu. Ya, sebelum-sebelumnya itu ketika awal datang itu nggak bisa gitu. Jadi pada kaget orang Jepang ini. Ya, kiat-kiatnya selain tadi di saat UK kita ngobrol dengan orang Jepang, di luar itu kita membeli atau membaca buku bahasa Jepang bukan di Atato, tapi di perusahaan. Di perusahaan. Jadi ketika kita baca, UK langsung tanya. Betul. Jadi langsung bisa teringat ya. Betul. Diperhatikan. Jadi lihat ini apa? Orang Jepangnya kita panggil. Woi, koi. Terus ikut ini enggak? Saya dengar teman-teman banyak ikut Borandia pelajaran bahasa Jepang. Ya. Itu Boran sempat ikut juga. Ikut. Oh, ikut. Jadi setiap hari Minggu gitu. Jadi itu ada di kota, kurang lebih perjalanan 30 menit dengan Densa. Ya itu Borandia free kita. Cuman hanya ketika ada copy paper yang di fotokopi kertas, itu aja sih bayarnya. Itu hampir semua Kensusei ikut atau beberapa aja dari 24 orang? Ya, Yaruki Hitodake desu ne, Sangka Surunoha. Jadi yang hanya setengahnya berminat ada? aja. Ya, Futari Konin gurai de. 5%. Dikit-dikit. Mereka yang tahu masa depan. Betul. Karena apalagi kesempatan nggak ada duanya. Ya, karena kembali ke Jepang, kita kerja ke Jepang itu ada yang tujuannya itu uang. Betul. Ada yang ibaratnya tujuannya itu pengen ngelihat cosplay, pengen jalan-jalan. Ya mungkin saat itu tujuan saya semuanya saya borong Sensei. Terus ada juga tujuan teman-teman yang lain saya dengar itu ikut belajar Borandia itu bukan meningkatkan bahasa, cari kenalan dengan orang asing itu tujuannya. Makanya bahasanya nggak meningkat. Atau termasuk di Karena ya mungkin perusahaan kita perusahaan besar Sensei ya. Jadi banyak orang Jepang, orang Thailand, orang Filipina, orang Paraguay, orang Brazil. Dari situ banyak banget. Jadi orang Cina gitu. Jadi ya mau cari kemana di situ aja udah ada. Itu berarti salah satu poin untuk meningkatkan bahasa ya. Ikut Borandia pelatihan bahasa Jepang gratis. Hanya tinggal ongkosnya saja. Betul. Itu tapi benar-benar jangan hanya lirik sana lirik sini, nanti bahasanya malah amburadul lagi kan. Sebagai apa nih Ridwan? Supaya orang-orang mungkin hanya interpreter saja. Ya. Usaha. Jadi kita bukan hanya interpreter aja. Jadi kalau sebelum pandemi biasanya kita itu ada ya freelance juga. Jadi ada kawan ketika kebutuhan untuk teman saat Jepangnya rekan bisnisnya datang. Betul. Misalnya kita di situ untuk interpreting, membantu teman gitu. Dan di luar itu juga kita mengajar Sensei. Jadi mengajar khusus untuk yang N5 sampai dengan ibaratnya N2 gitu. Buat untuk meningkatkan bahasa Jepangnya, khususnya di trik dan tipsnya. Terus di luar itu kita juga ya bekerja sama perusahaan teman gitu. Untuk gimana ya, bisa secara pasar untuk perusahaan Jepang itu kebutuhannya banyak Sensei ya. Betul. Dari mulai driver, dari ibaratnya mulai mobil ataupun yang lain-lainnya gitu. Perusahaan bergerak bidang jasa gitu. Bidang jasa gitu. Jadi kita di situ biasanya bekerja sama, di saat ada teman kita butuh, kita arahkan untuk kepada perusahaan kita. Gitu. Ini contoh ex magang yang betul-betul sukses. Sukses sebagai interpreter, juga sebagai sacho, kemudian juga apa tadi satu lagi? Sebagai sensei juga. Sensei juga mengajar. Kemudian freelance. Mungkin sebelum pandemi hampir tiap minggu full ya. Wah. Malah milih-milih mungkin. Yang mana kita ambil? Karena sebelum pandemi itu saya ada dapat satu job yang bisa dibilang cukup tinggi Sensei. Iya. Itu per day-nya 1 juta. Satu hari? Yes. Berarti Sangmang ya, Sangmangura ya. Itu Sangmang berarti hampir sama dengan gaji UMR DKI ini.
DKI ini hanya 1 hari. Itulah interpreter. Ya, itu kerja dari jam 8 sampai jam 5. Itu bener-bener kita untuk training orang Jepang. Wah, mulut kita itu nggak berhenti. Oh gitu. Jadi 3 juta itu bener-bener terasa. Tapi ada juga teman saya begitu, kadang-kadang pagi jam 8. Kebanyakan di mobil. Nah, jadi nanti menuju pasar. Memang dia penerjemah profesional juga. Ngomongnya sedikit, gajinya sama gitu. Jadi itu untuk secara bisa dibilang apa ya? Benefit ketika kita bisa bahasa Jepang. Ketika bisa secara global mengerti tentang bahasa Jepang. Orang pengen bahas ini kita ngerti, pengen bahas ini kita ngerti, pengen bahas ini kita ngerti. Jadi ketika ada tawaran begini, bro, lu ngerti nggak? Kita masukin. Berarti saya berharap yang lagi belajar atau yang baru mulai nanti diharapkan lebih banyak lagi yang interpreter. Sangat profesional dan sangat menjanjikan. Dari Sensei tadi nanya ke saya untuk hal menjadikan saat di Jepang. Nah, Sensei kan juga sebagai ex magang nih. Ya. Mungkin ada nggak hal menjadikan juga di saat di Jepang? Oh begitu, pasti ada. Hampir semua agensi 2 tahun. Saya kebetulan 2 tahun, yang lainnya 3 tahun. Lama itu pasti ada. Hal yang menjadikan saya pada saat itu adalah saya menangis, mata saya sampai bengkak itu. Kenapa itu bengkak Sensei? Habis nonton drama Jepang. Tunggu dulu. Nah, setelah saya sedih itu, setelah menonton itu teringat kampung halaman, keluarga, makanan, semua. Jadi saya menangis, terbawa emosional gitu ya. Oh. Nah, teman saya tidak percaya. Setelah itu saya suruh nonton juga videonya. Kenapa itu Sensei? Dia tidak hanya menangis tapi sampai histeris menjerit-jerit. Wah, itu histeris. Kenapa itu histeris itu? Pas nyabut itunya, setrum. Kangdeng Shimata. Yang penting ada Kangdeng Shimata. Ya Farina. Baik, sudah panjang lebar ngobrol dengan Ridwan Sang, mantan Kensei 2000 berapa tadi? 2011, 2014. 2014. Sekarang sudah 2020. Berarti sudah 7 tahun jadi interpreter profesional. Dan sudah ganti-ganti perusahaan atau dengan bermacam-macam. Bahkan sekarang buka kelas khusus interpreter selain bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang mungkin sudah banyak. Saya berharap contoh yang baik dan juga berharap selain Ridwan Sang yang senpai-senpai yang sudah jadi saco nanti berharap menjadi kalau ada waktu kita ngopi-ngopi bareng. Ini buat masa depan anak-anaknya. Ridwan Sang dari masalah ekonomi mungkin sekarang hanya ke Jepang 3 tahun dengan kerja kerasnya sekarang jadi interpreter profesional. Dan ini saya harap saudara juga bisa mengikutinya nantinya. Semakin banyak itu semakin bagus. Apalagi Indonesia dengan bahasa Jepang itu hampir secara global itu orang memakainya. Dan sangat sedikit sekali orang-orang yang bisa bahasa Jepang secara profesional. Terima kasih atas waktunya Ridwan Sang. Terima kasih Sensei. Mudah-mudahan jangan lupa saya harap nanti untuk senpai-senpai yang sudah berangkat atau yang baru pulang ya, saya harap buat contoh atau motivasi buat peserta-peserta yang sedang di Jepang atau yang akan mau berangkat agar waktunya 3 tahun tidak sia-sia, betul-betul dimanfaatkan untuk masa depannya. Betul. Nah, terima kasih, sampai jumpa. Mata Aimaso. Mata Aimaso.